Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada video kali ini kita akan membahas mengenai logika baju hijau di Parangtritis atau di kawasan Nyiro gitu lah. Nah, ini penting, menurut saya penting kita bahas karena emang jangan kita hanya terjerumus dalam hal kemistisan jika itu bisa dilogikakan, jika itu suatu hal yang logik. Makanya saya dalam video sebelumnya juga membuat video mengenai dahulukan logik daripada mistis. Karena kalau di luar negeri itu baru dibilang mistis ketika sudah dilakukan penelitian bertahun-tahun, melakukan penelitian ilmiah, mendatangkan para ilmuwan-ilmuwan sains, ya kan? Ketika sudah bertahun-tahun tidak ditemukan, mungkin sudah mentok, ini tidak bisa dijelaskan secara ilmiah, mungkin itu baru dibilang oh ini mistis. Nah, gitu kan. Oh, misteri lah, misteri jadi misteri. Dan itu pun juga misterinya pun itu bukan berarti hal kemistisan atau supernatural juga, belum tentu juga, bisa saja memang itu memang sains, cuma alat-alat sekarang teknologi manusia sekarang belum bisa menjelaskan. Itu banyak sekali juga, seperti eh, seperti pokoknya yang di luar angkasa itu kan masih banyak hal yang belum belum terjamah dalam teknologi manusia. Bahkan di dalam lautan pun masih banyak suatu hal yang belum bisa dijamah oleh manusia, dan itu yang mesti menjadi misteri. Nah itu penting, dan yang menjadi beda di Indonesia itu belum ada kajian ilmiahnya, belum ada penelitiannya, sudah dianggap oh ini mistis. Jalan yang sering kecelakaan oh dianggap mistis, ya kan? Bahkan ada pohon mengeluarkan air yang tidak seperti biasanya sudah dianggap mistis, ya kan? Sudah disembah-sembah dan lain sebagainya. Nah ini way ini loh. Padahal kayak seperti kalau contoh kayak pohon mungkin mengeluarkan air, atau pohon mengeluarkan yang dianggap menangis, itu menurut saya sendiri pun kalau dilakukan kajian ilmiah itu pasti ada ilmiahnya, pasti ada itu. Kenapanya ada mungkin pengaruh apanya, dengan pengaruh mungkin iklimnya, suhunya dan lain sebagainya, itu dapat mempengaruhi itu kan. Nah itu penting, makanya jangan terjerumus dalam hal-hal itu. Nah ini penting, makanya saya membahas baju hijau dalam Parangtritis. Dan itu kita tahu eh, dalam apa ya dalam mistis ini, ketika kita datang ke Parangtritis itu kita tidak boleh menggunakan baju berwarna hijau, karena uh, mungkin akan menyinggung Nyi Roro Kidul, akhirnya akan ditenggelamkan, karena memang Nyi Roro Kidul digambarkan uh, digambarkan dengan warna hijau. Nah ini menurut saya itu suatu hal yang salah. Sebenarnya nggak ada mistisnya sebenarnya. Kisah Nyi Roro Kidul pun itu menurut saya pribadi pun bisa saja itu hanya imajinasi orang-orang dahulu, yang mana sekarang dimistiskan, ya kan? Yang mana begini loh, ketika hal itu dikisahkan, yang mana hanya kisah fiktif, tidak ada nggak ada horor-horornya, memang fiktif lah, memang kisah-kisah, memang hanya imajinasi belaka, ya kan? Tapi ketika itu sudah diyakini kemistisannya, akhirnya itu akan dimanfaatkan jin, akhirnya suatu hal yang tidak benar, tidak, yang dulunya tidak terjadi, hanya fiktif, hanya rekayasa, ya kan? Karena dipercayai, akhirnya bangsa jin itu akan mengambil alih. Oh, karena manusia itu umumnya itu yang toko yang ditokohkan, ya kan? Ada toko yang memang ditokohkan di suatu masyarakat, sengaja ditokohkan, akhirnya itu diambil alih jin, dimanfaatkan jin. Oh ini kesempatan ini, akhirnya ada jin yang mengaku-ngaku menjadi Nyi Roro Kidul. Karena memang begini, karena jin itu wujudnya kan bisa berubah-ubah kan. Jadi di masyarakat manapun, ketika di sana ada cerita apa gitu, walaupun itu hanya rekayasa, cerita hanya bikinan biasa, akhirnya dimanfaatkan jin. Oleh saya menjadi ini aja lah, ini kan viral di masyarakat. Nah seperti itu. Jadi jin itu bebas menjadi apapun, karena wujud jin pun tidak ada yang bisa melihat wujud jin asli, semua itu perwujudan, seperti pocong, kuntilanak pun semua itu juga perwujudan sesuai imajinasi manusia. Bahkan Nyi Kidul pun menurut saya juga seperti itu. Nggak ada asal usul
hantu itu dari orang yang sudah meninggal lalu menjadi hantu itu nggak ada, sudah saya jelaskan di video-video sebelumnya. Nggak ada, itu hanya dari kisah manusia yang karena ada orang bunuh diri karena manusia itu takut, akhirnya jin menyerupai itu. Nah itu, nah kita langsung aja bahas mengenai baju hijau. Ilmiah saja lah, di yang pernah di pantai selatan atau di Parangtritis, laut itu di situ warnanya hijau, agak-agak kehijauan lah, tidak biru, enggak, maksudnya tidak biru murni biru, enggak, ada hijau-hijaunya. Dan sebenarnya itu ilmiah. Jadi kenapa para wisatawan itu tidak boleh menggunakan baju hijau itu ketika dia tenggelam, itu tim SAR atau tim penyelamat itu akan kesusahan untuk mencari karena warna bajunya itu sama dengan warna laut, akhirnya nggak kelihatan karena sulit untuk menyelamatkan. Nah, itu yang penting. Tapi terkadang mistis itu diciptakan untuk membuat alam itu terjaga, kadang seperti itu. Contohnya ketika ada waduk itu dimistiskan, tidak boleh mancing, kalau mancing akan seperti ini. Itu biasanya oleh pemerintah atau mungkin uh, pemimpin suku dan lain sebagainya di daerah itu memang sengaja dimistiskan supaya itu tidak dijamah manusia. Ketika itu dijamah manusia akan rusak alam itu. Memang sengaja seperti itu. Biasanya akan disengaja dibuat seperti itu oleh tokoh-tokoh masyarakat seperti itu supaya di situ tidak terjamah. Karena kalau hanya tulisan, manusia itu uh, tidak takut gitu kan, tetap dirusak itu. Tapi ketika itu dimistiskan, justru itu akan takut. Itu yang penting. Makanya kadang juga seperti itu, memang sengaja untuk dibuat mistis supaya manusia itu takut menjamah tempat itu, supaya tempat itu tetap alamiah, tetap tidak tercemari oleh manusia. Itu penting. Nah, seperti di Gunung Lawu atau di gunung apa, saya nggak tahu, saya lupa. Pokoknya ada kan ya, di kebijakan ketika mendaki itu juga tidak boleh menggunakan baju hijau, ya kan. Tapi namanya kadang manusia itu hanya kadang masyarakat kita itu mendahulukan analisis mistis, akhirnya dianggap wah ini karena oh kan pandangan apa imajinasi masyarakat kita ketika di hutan itu ya banyak jin, banyak setan-setan, akhirnya oh ketika um, di di alas atau di hutan itu karena ada jinnya nggak seneng warna ini, bukan jinnya yang nggak seneng itu, karena memang di situ ada logiknya, ada logikanya, ada logisnya gitu kan. Kenapa tidak boleh menggunakan baju hijau? Karena baju hijau itu seserupa dengan warna hutan gitu kan, warna dedaunan. Ketika Anda hilang, ya sulit. Karena sama ketika Anda jatuh ke jurang, ketika tim SAR mencari karena baju Anda hijau kan sama dengan baju hutan, apa baju warna dedaunan hutannya, sulit mencarinya. Bagaimana? Susah, gitu kan. Nah, itu pentingnya seperti itu sebenarnya. Dan itu banyak banget suatu hal yang logis itu dimistiskan. Makanya saya berangkat dari situ, ini saya mencari-cari data-data yang menurut saya itu logis, akan saya jelaskan, akan saya perangi hal itu supaya kita tidak terjumus hanya dalam analisis mistis. Kita kapan maju kalau hanya semua itu dipandang dengan mistis gitu kan. Semua itu kalau kita bukan berarti mistis itu nggak ada, cuma jangan cuma logika itu penting, kajian ilmiah dulu itu penting, didahulukan gitu kan. Jangan hanya mistis gitu kan ya. Dan akhirnya terjumus dalam kemusyrikan ya, yang Islam. Nah, nah di situ penting. Jadi banyak hal seperti itu. Jadi saya apa ya datang dari situ, kita banyak menjelaskan hal itu. Makanya dalam episode saya season di YouTube saya itu, metafisika itu sebenarnya bukan hanya informasi, tapi saya di situ memang memberikan pesan-pesan tersirat yang mana untuk mengarahkan manusia itu jangan hanya terpatok pada dalam hal mistis. Semuanya ada mistis, cuma kita juga harus jangan lupa menggunakan logika. Mistis itu ada, makanya saya juga banyak banyak literasi dengan mengenai supernatural dan lain sebagainya untuk menggali menggali kelogisannya di situ. Makanya supaya tidak banyak disalahpahami itu kan. Seperti contoh hantu gentayangan asal usul, bahkan banyak yang
berpakaian, mungkin berpakaian seolah seperti dia santri, mungkin dia berpakaian kiai, tapi dalam hal menjelaskan asal usul setan pun dia tuh salah kaprah. Contoh asal usul kuntilanak katanya dari yang meninggal, ya kan, yang meninggal lalu menjadi setan, itu salah besar itu. Dia mondoknya di mana, saya mikir itu salah besar. Nggak ada hantu yang seperti itu. Semua manusia yang sudah mati tidak akan menjadi gentayangan, gitu kan. Contoh lagi itu yang menjadi masyarakat, mungkin yang apa, season lain lah, mungkin bisa saya jelaskan season lain. Mungkin itu yang mengenai baju hijau di pantai selatan. Dan itu saya pernah melihat videonya, ada videonya pemandu, kayaknya pemandu wisata di sana, pokoknya saya lupa, ada videonya sudah juga menjelaskan bahwa memang tujuan tidak boleh menggunakan baju hijau memang ilmiah, karena memang tidak supaya tidak bercampur dengan warna laut, supaya memudahkan pencarian sebenarnya ketika dia tenggelam. Cuma masyarakat kita aja sih, karena memang budayanya mendahulukan mistis. Mungkin itu. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.